jalan sempit yang ditinggalkan. Dalam perjalanan iman, Yesus mengajarkan bahwa ada dua jalan yang bisa dipilih manusia, jalan lebar dan jalan sempit. Jalan lebar terlihat mudah, nyaman, dan menyenangkan. Banyak orang memilihnya karena tidak menuntut banyak. Namun jalan sempit berbeda, tidak populer, tidak mudah, dan seringkali penuh tantangan. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 13-14, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Firman ini sangat jelas. Jalan yang menuju kehidupan adalah jalan yang sempit. Namun kenyataannya, banyak orang yang awalnya berjalan di jalan sempit, perlahan mulai meninggalkannya. Mengapa? Karena jalan sempit menuntut komitmen. Jalan sempit berarti hidup dalam kebenaran saat dunia memilih kompromi. Jalan sempit berarti tetap jujur saat orang lain memilih jalan pintas. Jalan sempit berarti tetap taat, sekalipun itu tidak nyaman. Seringkali kita tergoda untuk beralih ke jalan yang lebih mudah. Kita mulai menurunkan standar, mulai berkompromi dengan dosa, dan mulai menyesuaikan diri dengan dunia. Semua itu terlihat kecil di awal, tetapi perlahan membawa kita menjauh dari jalan yang benar. Firman Tuhan mengingatkan dalam Galatia 5 ayat 16, "Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging." Jalan sempit adalah jalan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan daging. Ini berarti kita harus terus berjaga-jaga, karena kecenderungan manusia adalah memilih yang mudah, bukan yang benar. Masalahnya, ketika seseorang meninggalkan jalan sempit, seringkali ia tidak langsung menyadarinya. Semua terasa biasa saja. Namun perlahan, hati menjadi kurang peka, iman menjadi lemah, dan hubungan dengan Tuhan menjadi jauh. Dalam Ibrani 2 ayat 1 dikatakan, "Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawahnya." Hanyut tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi perlahan. Itulah sebabnya kita harus terus menjaga hidup kita agar tetap berada di jalan yang benar. Jalan sempit memang tidak mudah, tetapi itulah jalan yang membawa kepada kehidupan. Di jalan itu, kita belajar taat, kita dibentuk, dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Yesus sendiri adalah jalan itu. Dalam Yohanes 14 ayat 6, ia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Mengikuti Yesus berarti memilih jalan sempit. Tetapi kita tidak berjalan sendiri. Tuhan menyertai setiap langkah kita. Hari ini, mari kita periksa hidup kita. Apakah kita masih berjalan di jalan sempit? Ataukah kita mulai tergoda untuk meninggalkannya? Jika kita merasa sudah mulai menyimpang, jangan takut untuk kembali. Tuhan selalu membuka jalan bagi kita untuk kembali kepadanya. Jangan tukar jalan yang benar dengan kenyamanan sementara. Karena pada akhirnya, hanya jalan sempit yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Mari kita tetap setia berjalan di jalan sempit, apapun tantangannya. Karena di ujung jalan itu, ada kehidupan bersama Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, aku menyadari bahwa seringkali aku tergoda untuk meninggalkan jalan sempit yang Engkau tunjukkan. Aku memilih yang mudah daripada yang benar. Ampuni aku, Tuhan. Kuatkan aku untuk tetap berjalan di jalan-Mu, sekalipun itu tidak mudah. Pimpin setiap langkahku, agar aku tidak menyimpang dari kebenaran MU. Biarlah hidupku tetap setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain agar semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.